Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rakean Mandala. Saya adalah asisten laboratorium praktika komputer Fakultas Ekonomi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial tentang penggunaan Microsoft Office Access dalam membuat administrasi perpustakaan. Baik, kita simak videonya. Pertama-tama buka aplikasi Microsoft Access Anda, kemudian pilih blank desktop database, simpan file name Anda dengan nama tugas, kemudian klik tombol create. Di sini kita akan membuat table, query, home, dan report. Untuk membuat tabel baru, arahkan mouse kamu ke menu view pada home, lalu klik design view. Setelah itu, ganti name table tersebut menjadi daftar mahasiswa. Sebelum menginput data, jangan lupa nonaktifkan terlebih dahulu primary key-nya, agar kita bisa mengedit di dalam field tersebut. Lalu isikan data dari field diantaranya nama mahasiswa, NPM, angkatan, prodi, nama buku, penulis buku, tahun terbit, dan keterangan. Setelah selesai menginput field name, maka kita isikan data type sesuai dengan karakter yang akan kita masukkan. Nama mahasiswa kita isi dengan long text, NPM kita isi dengan long text karena lebih dari 7 huruf atau 7 angka. Angkatan kita isi dengan number, prodi kita isi dengan long text, begitupun dengan nama buku, penulis, dan keterangan. Kalau tahun terbit itu kita isi dengan number. Setelah mengisi data tersebut, jangan lupa klik kembali primary key-nya agar data tersebut terkunci. Setelah itu save, lalu klik design view. Setelah itu kita ke menu create, kemudian pilih query design. Show table data mahasiswa, klik add. Jika sudah muncul seperti itu berarti sudah berhasil dan primary key-nya sudah berhasil. Setelah itu isikan field dan table yang ada di bawah sesuai dengan urutan nama-nama yang telah kita cantumkan tadi. Nama mahasiswa, NPM, angkatan, prodi, dan nama buku. Sampai keterangan. Setelah kita selesai mengedit daftar mahasiswa yang berada di query 1 tersebut, maka klik kanan di query 1, save dengan nama backup peminjaman buku. Lalu klik OK. Kemudian klik design view dan pilih menu create. Pilih form. Maka setelah kita memilih icon form, maka akan muncul backup peminjaman buku yang berbentuk formnya yang siap untuk kita isi datanya. Setelah itu kita edit form tersebut, ukurannya kita ubah sesuai dengan kebutuhannya, jangan terlalu besar. Setelah selesai, maka klik kembali form backup peminjaman buku, klik kanan, save. Setelah kita save, kemudian buka lagi backup peminjaman buku yang form, kemudian klik design view. Maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Di halaman ini kita bisa melakukan editing dari mulai penataan kolom dan mengubah tulisan. Setelah itu kita ke menu design. Kemudian kita pilih icon button karena di sini kita akan membuat 5 icon button untuk mengoperasikan form tersebut. Icon yang pertama yaitu membuat icon button simpan data. Langkahnya, isi kategoris dengan record operation, kemudian kategoris dengan save record. Next, pilih text, karena kita akan menggunakan tulisan. Save record kita ganti dengan simpan data. Untuk menandai isi command 26 dengan angka 1 sesuai dengan urutan pembuatan dari si button tersebut.
icon yang pertama selesai, maka kita akan membuat icon yang kedua. Stepnya hampir sama seperti barusan, tinggal klik button lalu drag. Setelah di drag akan muncul pilihan. Kategoris kita isi dengan record operation dan actionnya kita isi dengan delete record. Klik next. Teksnya ganti menjadi hapus data. Kemudian command 27-nya kita ganti menjadi huruf 2 karena urutan yang kedua. Lanjut membuat icon button yang ketiga. Caranya seperti yang tadi. Setelah muncul kategoris atau pertanyaan, kita isi dengan record operation dan actionnya kita isi dengan add new record next. Ganti teksnya menjadi hapus data karena yang akan kita buat adalah icon button buat baru. Next. Command 36-nya kita ganti menjadi angka 3. Finish. Lanjut ke pembuatan icon button yang keempat. Klik icon button seperti biasa, kemudian drag. Setelah itu, kategoris kita isi dengan record navigation. Actionnya kita pilih go to next record next. Teks ganti menjadi gambar ya. Kalau sekarang itu pakai panah. Next. Command 41-nya kita ganti menjadi 4. Lanjut ke pembuatan button yang terakhir. Klik button, drag. Kemudian isi kategori record navigation, actionnya go to previous record next. Picture next. Commandnya diganti menjadi nomor 5. Fungsi dari panah tersebut yaitu untuk melihat data yang sebelumnya dan data yang setelah kita masukkan, seperti itu. Setelah selesai, klik form backup peminjaman buku, klik kanan lalu form view. Nah, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Ini adalah bentuk form yang sudah jadi dan siap untuk dimasukkan atau input data. Kita kasih contoh. Misalkan nama mahasiswa Raffi Rakean Mandala, NPM 240241117 sekian, angkatan 2017, program studi S1 pariwisata, nama buku pengantar pariwisata, penulis buku Dani Adiat. Itu contoh ya, untuk teman-teman diharapkan untuk yang real. Tahun terbitnya 2017. Untuk keterangan di sini kita isi dengan meminjam, simpan data. Untuk memastikan data yang telah kita simpan itu tersimpan, kita bisa lihat di record yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian buat baru. Nah, otomatis form tersebut akan kosong. Kita isi lagi. Nama mahasiswa Khadijah, NPM 240 24117 sekian, angkatan 2017, program studi S1 pariwisata, nama buku manajemen pemasaran. Penulis buku Bayu Pramutoko, tahun terbit 2014, keterangan meminjam. Simpan data.
maka otomatis record yang ada di bawah itu menjadi 2/2. Tuh, bisa teman-teman lihat. Setelah selesai input data, klik kanan lalu save. Menu create, lalu pilih report. Maka menu yang muncul adalah seperti di layar kita saat ini. Nama mahasiswa 2 orang, jumlahnya ada 2. Lalu bisa kita cek dulu semuanya sudah terekam dengan benar. Bagaimana apabila ada tambahan peminjam buku? Maka kita tinggal klik form backup, lalu isikan data mahasiswanya. Setelah diisi, simpan datanya dengan klik icon button simpan data. Di sini saya menambahkan Dela Aryani sebagai peminjam buku yang baru. Setelah selesai menginput data di form tersebut, kita balik lagi ke report. Kita cek. Jika hasil input data sudah direcord namun tidak muncul di hasilnya, maka kita tinggal klik fitur refresh all. Otomatis datanya akan muncul. Di dalam report juga terdapat titik mangsa yang menunjukkan tanggal peminjaman dari buku tersebut. Kemudian kita coba cek di tabel daftar mahasiswa apakah Dela Aryani sudah tercantum atau belum. Ternyata dalam tabel daftar mahasiswa, semua mahasiswa yang meminjam itu belum terdaftar. Maka kita tinggal klik refresh all, maka semuanya akan muncul. Nah, bagaimana apabila ada mahasiswa yang telah mengembalikan buku dan data yang akan dikembalikan itu harus dihapus atau akan dihapus? Maka kita balik lagi ke form. Kita pilih mahasiswa mana yang akan kita hapus datanya atau yang telah mengembalikan buku. Contoh, hapus data. Yes. Maka hasil record yang ada di bawah pojok kiri itu akan berkurang. Untuk melihat semuanya, kita tinggal lihat lagi refresh all. Otomatis mahasiswa yang barusan kita telah hapus datanya, maka akan otomatis juga terhapus dalam daftar mahasiswa dan juga daftar backup peminjaman buku. Setelah selesai, save as. Lalu ganti namanya menjadi daftar peminjaman buku. Di dalam report juga kita bisa mengganti nama dari reportnya daftar peminjaman buku perpustakaan Vekon. Klik kanan print view. Nah, ini ketika kita akan membuat printan atau hard copy dari hasil report yang telah kita buat. Kita juga bisa mengatur posisi dari kertasnya, mau landscape atau portrait seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.